Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Diki Diansyah selaku dosen kami dan teman-teman semua yang paling nonton di sinilah. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai pada Ketua BEM PPKN, FIS, UNJ untuk materi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kepada Bang Rehan, silakan diperkenalkan. Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rensyah sebagai mahasiswa PPKN angkatan tahun 2023. Dan ini? Saya Muhammad Salwaja Perdana. Dan saya Unas Rezina Nafi. Dan teman saya? Saya Neifanul Aini Putri. Dan saya Fernando Hiaskel Siombing. Saya Muhammad Arifin. Oke, di sini kami akan mewawancarai bagaimana sih Pancasila itu sebagai sistem etika. Nah, kami ada 3 pertanyaan kepada Bang Rehan. Yaitu yang pertama, menurut Bang Rehan ini di dalam kehidupan sekarang, di sehari-hari kita lah, nilai Pancasila kan sering diajarkan melalui hafalan, penjelasan secara mendalam, akan tetapi tidak selalu diimplementasikan di dalam kehidupannya. Nah, menurut Bang Rehan, apa penyebab utama yang membuat warga kita ini sulit untuk menerapkan antara teori dan praktik nilai-nilai Pancasila? Oke, mungkin kalau menurut saya pribadi, kenapa masyarakat Indonesia itu belum menerapkan 100% nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, mungkin dalam pembelajaran itu di sekolah kurang menarik kayak gitu tentang Pancasila. Yang kedua adalah memahami kayak gitu. Karena setiap orang memahami dari teori-teori Pancasila itu berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan bilang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mungkin teman-teman juga berpikir yang berbeda gitu tentang implementasinya bagaimana kayak gitu, tentang meyakinkan Tuhan itu bagaimana kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah budaya kita yang luas kayak gitu. Itu menjadi salah satu perbedaan juga, dan itu juga sebenarnya nggak jadi halangan untuk tidak melakukan implementasi dari Pancasila kayak gitu. Tapi penyebab utamanya adalah dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya itu ada kesalahan gitu, sedikit kesalahan dari guru-guru, atau mungkin guru-guru itu hanya sebatas mengajarkan teori dalam kelas tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya mengimplementasikan secara nyata kayak gitu. Atau hanya sekedar formalitas seperti mengingatkan sholat tapi tidak pernah benar-benar membimbing bagaimana caranya untuk sholat kayak gitu. Dan itu menjadi hal-hal kecil, hal-hal detail yang menjadi gesekan besar untuk teori dan juga praktik dalam implementasi Pancasila. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ren atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pertanyaan kedua itu seperti kita tahu Bang Rehan, akhir-akhir ini tuh di Indonesia tuh kita sering banget mendengar kasus-kasus yang bertentangan tuh dengan keadilan sosial, yang bertentangan dengan sila kelima kita Pancasila. Nah, menurut pendapat dari Bang Rehan itu, jika Pancasila adalah sebagai sistem etika, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu untuk mengkritisi kebijakan publik atau pemerintah yang justru bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau keadilan sosial, Bang? Oke, dalam sistem Pancasila, soal etika itu tentu saja suatu hal yang harus dipahami secara mendalam gitu dan menyeluruh. Karena pada dasarnya Pancasila itu merupakan kontrak sosial, dan kontrak sosial ini tuh bukan sistem yang hierarki yang pertama itu lebih tinggi dibanding yang kedua, tapi enggak. Tapi 1 dan 5 itu sampai 5 itu setara gitu. Yang artinya untuk kita bisa mengkritisi sebagai seorang mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa PPKN, yang pertama adalah etika gitu dalam mengkritisi kebijakan publik. Misal kita melihat adanya ketimpangan atau ketidakadilan terhadap isu-isu sosial, isu-isu yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama kita sebagai mahasiswa mengkritisi gitu. Kita cari tahu nih sumber informasinya, apakah benar ini terjadi atau tidak. Jika ini benar terjadi atau tidak, apa tindakan kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Dan jika kita tahu apa yang harus kita tindak, barulah kita mulai diskusi kayak gitu. Dari hal-hal inilah bentuk sebuah gerakan sosial yang yang kolektif kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tahu gitu gerakan sosial yang ada di masyarakat Indonesia itu kan tergerak itu dalam hal gotong royong kayak gitu. Kalau misalkan kita melihat adanya ketidakadilan terus mahasiswa juga diam saja, itu sama saja mencederai gotong royong dan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya gitu, seperti Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kan Bhinneka adalah sebuah keniscayaan dan Tunggal Ika adalah bentuk ikhtiar kita kayak gitu. Dan untuk menangani ini teman-teman perlu mengkritisi secara akademis kayak gitu, karena teman-teman udah sebagai mahasiswa nggak ada lagi tuh terkait mengkritisi hanya sebatas emosional dan seremonial kayak gitu. Diharapkan bentuk kritik ini tuh juga menjadi dampak baik yang berkelanjutan kayak gitu, dan juga sebagai aksi nyata teman-teman dalam praktik
mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kemanusiaan dan juga keadilan sosial seperti itu, teman-teman. Lalu Oke, untuk pertanyaan terakhirnya Pertanyaan izin ya ketiga. Bang. Menurut Abang, bagaimana mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi perbedaan pandangan dalam organisasi kampus? Baik, dalam menghadapi perbedaan tentunya yang sempat disinggung tadi adalah Bhinneka adalah sebuah keniscayaan dan Tunggal Ika adalah bentuk ikhtiar kita, yang artinya perbedaan itu sebuah keniscayaan gitu, nggak bisa kita perdebatkan karena perbedaan ada untuk kita rayakan, bukan untuk kita samaratakan kayak gitu. Dan untuk bentuk ikhtiarnya adalah kita merangkul sebuah perbedaan, dan untuk mahasiswa khususnya di organisasi bagaimana caranya untuk bisa menghargai perbedaan. Tentu hal-hal kecil, hal sederhana seperti kita menghargai saran dan masukan kritik dari teman-teman yang lain, meskipun mungkin kita berbeda pandangan dengan orang tersebut gitu, tapi kita perlu dan wajib menghormati perbedaan pendapat itu sesuai dengan sila keempat ya gitu, musyawarah kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman juga sebagai seorang mahasiswa PKN harus berpikiran secara terbuka dan juga menyeluruh bagaimana teman-teman menyikapi pola pikir orang lain yang tidak sama kepada teman-teman kayak gitu. Dan ini bukan berarti teman-teman maksudnya tuh tidak memfilter juga apa yang diomongin orang lain, tapi teman-teman maksudnya lebih paham dan harus lebih kritis terhadap perbedaan kayak gitu, karena masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang hegemoni dia terbilang heterogen ya, berbeda kayak gitu. Jadi apalagi masyarakat Indonesia adalah letak geografis yang sangat luas, berbeda pulau, berbeda budaya, itu justru jadiin senjata utama kita dalam menghadapi tantangan global kayak gitu. Kita punya budaya yang beragam, tapi kita juga nggak hancur kayak gitu. Dan ini sangat sangat baik untuk bisa kita budayakan kayak gitu, perbedaan kayak gitu. Karena untuk di organisasi sendiri kita memiliki latar belakang yang berbeda, ekonomi yang beda, budaya yang beda, keluarga yang berbeda, kemudian mungkin sekolah yang dulu beda, yang ada SMK, SMA, kemudian latar organisasi yang berbeda. Ini kan membentuk karakter orang kayak gitu, dan dari situlah perbedaan ini harus menjadi senjata utama dalam membuat inovasi dan juga perkembangan kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih Bang Rehan atas jawabannya dan juga terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman saya. Oke, begitu saja sekian dari kelompok kami yang telah mewawancari Ketua BEM PPK INPIS 9J. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.